Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 583 uang tunai 600 juta. Setelah mendengar kata-kata Henry, Chelsea mengerutkan kening dan bertanya dengan nada bingung, kenapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya jika perusahaan kita mengalami masalah seperti ini? Saat itu kakek pikir Daniel lebih menyukai sepupu kamu daripada kamu, jadi kakek mendiskusikan hal ini dengan sepupu kamu, dan akhirnya sepupu kamu setuju untuk menikah dengan Daniel. Akan tetapi, kakek tidak menyangka ternyata Daniel tidak menyukai sepupu kamu, tetapi justru menyukaimu. Kemudian kakek pun mulai membicarakan masalah ini dengan ayahmu. Awalnya, ayahmu juga tidak setuju, tetapi karena situasi perusahaan kita makin buruk, dia akhirnya tidak punya pilihan selain setuju. Kakek tahu kamu pasti sangat membenci kami berdua di hatimu, tapi kami benar-benar tidak punya pilihan lain, papar Henry menjelaskan dengan suara rendah dan terdengar putus asa. Setelah mendengar kata-kata ini, Chelsea langsung menangis. Saat ini, Chelsea tidak tahu bagaimana harus memilih. Chelsea pasti sangat enggan menikahi Daniel. Tapi jika dia menikahi Daniel, maka keluarga Daniel akan hancur. Tidak peduli siapa yang menghadapi masalah ini, itu adalah pilihan yang sulit. Perusahaan dan keluarga, dua pilihan yang benar-benar tidak bisa dipilih dengan sesuka hati. Tepat ketika Chelsea tidak tahu harus berkata apa, Morgan tiba-tiba bertanya, berapa uang yang kalian butuhkan untuk mengisi lubang itu di perusahaan kalian? Setelah mendengar kata-kata Morgan, Henry menoleh dan menatap Morgan. Ada jejak penghinaan di matanya. Dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kamu hanyalah sopir pribadi Jansen. Meskipun aku memberitahu kamu berapa banyak yang kami butuhkan, kamu tidak akan pernah bisa memberikannya. Morgan menjawab sambil tersenyum, kamu bisa mengatakannya padaku, dan biarkan aku mengetahuinya. Jika aku benar-benar punya uang, aku hanya perlu membuat keputusan untuk membantumu atau tidak. Sombong sekali kamu. Henry mencibir dengan jejak dan kemudian berkata dengan wajah datar, kamu benar-benar tidak tahu diri dan sangat suka membual. Jika aku mengatakan angka itu, kamu mungkin akan ketakutan mendengarnya. Kamu sebaiknya berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Lakukan saja apapun yang perlu kamu lakukan dan pergilah dari sini. Morgan hanya menyipitkan matanya pada Henry dengan ekspresi tenang di wajahnya. Chelsea ragu-ragu dan bertanya kepada Henry dengan penuh kecemasan di matanya, kakek, berapa banyak uang yang dibutuhkan keluarga kita sekarang? Henry menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, statistik akuntansi perusahaan kita menunjukkan bahwa jika kita tidak memiliki uang tunai 600 miliar, sama sekali tidak mungkin untuk mengisi lubang di perusahaan kita. 600 miliar. Setelah mendengar angka ini, Chelsea langsung tercengang. Ekspresi wajahnya tampak linglung. Dia tidak menyangka bahwa keluarganya akan membutuhkan uang sebanyak itu. Henry kemudian bertanya kepada Morgan dengan dingin, nak, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Apa kamu masih bisa menyelesaikannya masalah ini? Bagaimana? Apa kamu masih bisa menyelesaikannya? Ayah, sebaiknya berhenti bercanda, jangankan 600 miliar, 600 ribu saja, kurasa dia tidak bisa mengeluarkannya. Ezra berteriak pada Henry lalu menatap Morgan dengan tatapan menghina. Morgan berkata sambil tersenyum, hehe, apa kalian berdua meremehkanku? Dengar, aku bisa mendapatkan uang tunai 600 miliar itu. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Chelsea memasang tatapan tak berdaya di matanya, dan menghela napas seraya berkata dalam hatinya, semuanya sudah seperti ini. Morgan, apa kamu masih ingin bercanda di sini? Henry dan Ezra melirik Morgan, tetapi tidak berbicara. Lagi pula mereka tidak memiliki harapan pada Morgan. Pada saat yang sama,
Morgan perlahan berdiri dan berkata kepada Henry dengan wajah penuh percaya diri, bukankah itu hanya 600 miliar? Aku bisa membantumu dengan uang ini. Aku akan meminta seseorang mentransfer uang itu padamu besok, dan kamu bisa mengambilnya. Bukankah itu sudah menjadi uang tunai? Namun aku punya permintaan. Aku tidak akan memberi uang ini secara cuma-cuma. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang terkejut. Ketika melihat sikap Morgan yang tampak serius, Henry tidak bisa untuk tidak menahan diri untuk menatap dan bertanya kepada Morgan, "Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Apa kamu serius?" Morgan dengan ringan mengulangi kata-katanya pada Henry, "Aku bilang aku akan memberimu uang dan aku sangat serius, tapi aku punya permintaan." Henry tampaknya tidak percaya bahwa Morgan memiliki kemampuan ini, dan bertanya dengan nada bingung, "Apa kamu bercanda di sini? Bagaimana kamu bisa mengeluarkan begitu banyak uang?" Morgan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Henry dan yang lainnya, tetapi dengan tenang menjawab, "Itu urusanku, apakah aku bisa mengeluarkan uang itu atau tidak. Kamu hanya perlu menunggu sampai besok. Jika aku mengirimkan uang itu besok, berarti aku bisa mengeluarkannya. Jika aku tidak mengirimkan uang besok, maka kamu bisa memperlakukan aku sebagai pembohong, dan itu seharusnya tidak akan menyebabkan kerugian apapun bagimu." Henry dan Ezra saling berpandangan. Henry ragu-ragu sejenak, kemudian kembali bertanya pada Morgan dengan lembut, "Kalau begitu, apa permintaan yang baru saja kamu sebutkan?" "Permintaan saya sangat sederhana. Saya akan memberi Anda modal 600 miliar. Di masa depan, perusahaan Anda akan memiliki 50% saham saya. Apa itu terlalu banyak?" Morgan menjawab dengan acuh tak acuh. "Jadi kamu sebenarnya menginginkan 50% dari saham perusahaan kami?" "Kenapa?" teriak Henry kaget. Morgan berkata pelan, "Jika aku tidak memberikan uang 600 miliar ini, akan memakan waktu lebih dari 3 bulan lagi perusahaan kalian bisa bangkrut, bukan? Akan tetapi jika aku memberimu 600 miliar, maka perusahaan kalian bisa bangkit kembali. Selain itu, Chelsea tidak harus menikahi Daniel, dan aku hanya ingin 50% dari perusahaan kalian. Aku tidak akan ikut campur dengan urusan perusahaan kalian. Aku hanya akan menunggu dividen setiap akhir tahun. Bagaimana?" Henry ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau menatap Ezra. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Haruskah dia menerima tawaran Morgan untuk membantu perusahaannya dengan syarat yang diajukan pemuda itu? Sebenarnya, Morgan selalu ingin berinvestasi di beberapa industri lain dengan kemampuannya sendiri, karena semua aset yang dimiliki Morgan sekarang hanyalah warisan dari Candrawiwangsa. Begitu Morgan kehilangan warisan tersebut, semua kekayaan tersebut akan diambil kembali. Namun, jika Morgan menginvestasikan uang di perusahaan Henry dan kemudian menulis saham atas nama Chelsea, uang itu tidak akan ada hubungannya dengan Morgan. Jadi meskipun Morgan kelak kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan, dia masih memiliki cara untuk hidup. Ezra memandang Morgan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan dingin kepada Henry, "Ayah, jangan dengarkan dia. Kita tidak bisa mempercayainya. Bagaimana orang seperti dia bisa mendapatkan 600 miliar? Mustahil. Jelas ayah Chelsea, Ezra, tidak percaya Morgan memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun dengan penampilan Morgan saat ini, siapa yang akan percaya dia memiliki uang? Apalagi itu masih ratusan miliar rupiah."